Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ciptasari dengan NIM 12205-1930011. Di sini saya sebagai pemateri pertama dengan tema pengembangan pengalaman belajar. Jadi, di sini saya lebih fokus membahas hakikat pengalaman belajar dan nantinya akan disusul oleh rekan-rekan saya yang lain. Jadi sebelumnya, tahu nggak sih apa itu belajar? Atau pengertian dari belajar itu sendiri? Belajar merupakan suatu proses atau proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh tingkah laku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri. Namun, untuk pengalaman belajar atau biasa kita sebut dengan learning experience, itu merupakan sejumlah aktivitas yang dilakukan seseorang atau siswa untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Jadi kalau dapat kita simpulkan bahwa pengalaman belajar itu mengacu pada tingkah laku siswa. Pengalaman belajar itu juga merupakan hasil dari interaksi pembelajar dengan kondisi eksternalnya. Pengalaman belajar juga akan didapatkan siswa ketika mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, belajar adalah hasil yang diperoleh siswa. Ada beberapa tipe pengalaman belajar menurut ahli psikologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengalaman belajar menurut Gardner. Menurut Gardner, ada 8 tipe pengalaman belajar. Yang pertama adalah belajar isyarat. Belajar isyarat merupakan proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak disengaja. Misalnya pada satu ruang kelas, saat itu kondisi kelas sedang ramai, maka guru menutup mulut dengan telunjuk. Artinya, dia mengisyaratkan sikap untuk tidak berbicara. Dan saat itulah siswa memberikan respon diam. Yang kedua adalah belajar stimulus respon. Kemampuan ini tidak diperoleh dengan tiba-tiba, akan tetapi melalui latihan. Stimulus respon ini merangsang pikiran, perasaan, yang dapat ditangkap melalui alat indera. Misalnya, ketika siswa sedang berjalan di sekolah, dia menemukan sebuah tempat sampah berbau busuk. Maka respon siswa itu pasti akan menutup hidung atau tutup dari bak sampah tersebut. Respon siswa yang dapat diberikan berupa gerakan ataupun tindakan. Yang ketiga adalah belajar rangkaian. Belajar untuk menggabungkan 2 atau lebih hasil belajar stimulus respon. Contohnya, gerakan dalam mengikat tali sepatu. Pastinya ada tahap-tahap sampai tali sepatu itu kuat diikatkan pada sepatu supaya tidak mudah terlepas. Ada juga gerakan sebelum makan. Pastinya kita mencuci tangan terlebih dahulu, berdoa, dan makan menggunakan tangan kanan. Atau bisa juga membuat hasta karya. Pasti ada step by step-nya. Yang keempat adalah belajar asosiasi verbal, yaitu menggabungkan hasil belajar yang melibatkan bahasa atau lisan. Misalnya dalam mata pelajaran matematika. Kita pasti akan menerangkan kepada mereka tentang unsur-unsur bangun ruang misalnya, yaitu mempunyai sisi alas berbentuk lingkaran, selimut berupa bidang lengkung, memiliki 1 titik sudut, 1 rusuk, 2 sisi, maka bangun ruang tersebut dinamakan bangun kerucut. Yang kelima adalah belajar membedakan. Misalnya membedakan bentuk hewan antara gajah dengan sapi. Gajah pastinya bentuknya lebih besar atau badannya lebih besar daripada sapi. Gajah mempunyai belalai, sedangkan sapi tidak mempunyai belalai. Telinga gajah sangat besar, sedangkan sapi telinganya kecil. Atau bisa juga membedakan tumbuhan antara tumbuhan yang berduri dan tumbuhan yang tidak memiliki duri.
Untuk yang keenam adalah belajar konsep, yaitu memahami sifat dari benda-benda atau peristiwa-peristiwa untuk dikelompokkan menjadi satu jenis. Misalnya menggolongkan manusia berdasarkan ras, warna kulit. Misalnya kulitnya berwarna putih, kuning langsat, sawo matang, ataupun yang lainnya. Yang ketujuh adalah belajar aturan, menggabungkan dua konsep atau lebih untuk membentuk suatu aturan. Misal, aturan dalam rumus matematika, besar sudut pada segitiga itu pasti 180 derajat. Nah, itu sudah merupakan aturan, jadi tidak bisa diubah. Yang kedelapan, yang terakhir, adalah belajar memecahkan masalah. Misalnya pada saat pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, terkait materi tentang magnet, maka guru akan membuat siswa itu untuk memecahkan masalahnya. Misalnya, dalam hal ini mengeluarkan paku yang terdapat dalam wadah bening berisi air. Nah, maka bagaimana siswa bisa mengeluarkan paku dari wadah tersebut tanpa harus memasukkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air itu? Maka dengan begitu, siswa akan memecahkan masalahnya sendiri, dengan mandiri. Seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas pengalaman belajar menurut Piaget. Jadi, teori Piaget ini dikenal dengan teori konstruktivistik, yaitu bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Banyak kita temui kasus-kasus di sekolah atau bahkan kita pernah mengalami sendiri. Siswa itu dituntut menghafal karena mungkin materi pembelajarannya itu yang terlalu padat. Atau jam mata pelajarannya itu terlalu sedikit sedangkan materinya itu padat, materinya itu banyak. Atau pada saat ujung kenaikan kelas, siswa juga dituntut untuk menghafal supaya mendapat nilai yang terbaik atau nilai yang bagus. Padahal sebenarnya itu tidak. Kegiatan menghafal itu hanya menyentuh pada aspek memori saja. Oleh karena itu, siswa itu juga harus dinilai berdasarkan dari aspek kognitifnya, yaitu penalaran dan pemahaman siswa terkait materi yang telah diajarkan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang atau mengembangkan pengalaman belajar siswa? Yang pertama adalah jenis bahan atau mata pelajarannya. Yang kedua adalah ketersediaan sumber belajarnya. Yang ketiga adalah menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi, dapat kita ketahui sebelumnya dari penjelasan saya, bahwa untuk mengembangkan pengalaman belajar siswa, guru juga dituntut untuk menjadi guru yang inovatif dan juga kreatif. Tidak lupa juga guru harus memahami karakteristik dari siswanya. Dengan guru dapat memahami karakteristik siswanya, maka dengan mudah guru untuk menetapkan metode dan strategi apa yang tepat yang dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Lalu hal-hal apa saja yang dapat dilakukan guru? Yang pertama, guru dapat memberikan alternatif tujuan pembelajaran. Guru dapat menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Guru dapat memberikan info terkait tentang kegiatan pembelajarannya seperti apa. Guru dapat memberikan bantuan kepada siswa atau memberikan pelayanan kepada siswa semisal siswa itu belum paham atau belum mengerti materi apa yang diajarkan. Yang kelima, guru dapat memotivasi siswa. Artinya, guru dapat memberikan dorongan atau semangat belajar kepada siswa. Dan yang terakhir, guru dapat membantu siswa dalam menarik kesimpulan. Artinya, siswa itu tidak hanya dituntut untuk menghafal terus, namun siswa itu harus mengerti dan juga paham, atau bahkan bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, sekian dari presentasi saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Aswindi Anggraini. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai tahapan pengembangan pengalaman belajar. Saya di sini akan menjelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pengalaman belajar. Merancang pengalaman belajar pada hakikatnya adalah menyusun skenario pembelajaran sebagai pedoman untuk guru dan siswanya dalam memulai proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran tersebut disusun
untuk sebagai pegangan atau pedoman oleh guru dan siswa untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Pada tahapan pengembangan pengalaman belajar ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pra-instruksional, yang kedua tahap instruksional, dan yang ketiga tahap evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama saya akan bahas tahap pra-instruksional. Adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses belajar mengajar. Contohnya, guru bertanya kepada siswanya mengenai pembelajaran sebelumnya. Jadi guru bisa tahu siswanya yang belajar di rumah atau nggak belajar di rumah itu bakalan tahu gitu, dengan cara menanyai siswanya apakah kemarin belajar atau belum gitu. Yang kedua yaitu tahap instruksional, yakni tahapan memberikan pengalaman belajar pada siswa. Contohnya, menjelaskan pada siswa sampai mana tujuan pengajaran yang harus dicapai, seperti itu. Jadi guru menanyakan kepada siswa sampai mana tujuan pengajaran tersebut harus dicapai gitu. Dan yang kedua, siswa menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu. Jadi misalkan guru membahas mengenai tentang IPS seperti itu. Jadi kita sebagai siswa itu harus menuliskan pokok materi tentang pelajaran tersebut gitu. Dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuan dari tahapan ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan pengalaman kedua, yaitu tentang tahapan instruksional gitu. Jadi tahapan evaluasi dan tindak lanjut ini kita bisa mengetahui nih kita bisa mengetahui di tingkat keberhasilan kita itu seperti apa gitu. Jadi ketiga tahapan ini nih sangat dibutuhkan oleh kita, karena 3 tahapan ini adalah satu rangkaian yang terpadu. Jadi kalau misalkan misalkan ketiga tahapan tersebut tidak dapat terlaksanakan, kita sebagai siswa juga tidak akan bisa untuk membuat belajar kita itu menjadi lebih baik, seperti itu. Berikut ini sedikit materi yang saya bahas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Siti Khairul Hikmah akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri adalah upaya yang strategis dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyelaraskan konsistensi komponen-komponen pembelajaran untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu dalam strategi pembelajaran ada 4 strategi dasar yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku peserta didik. Yang 2, memilih sistem-sistem pembelajaran. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur. Yang keempat, menetapkan norma dan kriteria keberhasilan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah pertimbangan pemilihan strategi belajar. Yang pertama, pertimbangannya sendiri ada indikator. Yang kedua, materi ajar atau bahan pembelajaran. Yang ketiga, selanjutnya ada karakteristik anak didik. Dan yang keempat adalah media pembelajaran. Lalu selanjutnya ada jenis strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama terdapat strategi pembelajaran kooperatif script. Ini siswa bekerja secara berpasangan. Yang kedua, think, pair, and share. Yang ketiga yaitu group investigation. Yang keempat terdapat student teams achievement division atau dapat disingkat sebagai STAD.
Yang kelima selanjutnya yaitu to stay, to stray. Yang keenam, kepala bernomor struktur. Yang ketujuh ialah make a match. Yang kedelapan yaitu terdapat PQ4R, yaitu preview, question, read, reflect, recite, and review. Yang terakhir dan yang kesembilan ialah talking stick. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Safitri, NIM 12205193076. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan teknik penyajian yang dipilih dan diterapkan seiring dengan pemanfaatan media dan sumber belajar. Media pembelajaran secara garis besar dapat dikelompokkan, yaitu yang pertama, melekat dengan penyajian guru, seperti media ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang kedua yaitu yang terkait dengan proses belajar, seperti belajar kolaboratif, diskusi tim, belajar mandiri, metode proyek, metode belajar yang berbasis masalah. Yang ketiga yaitu berbasis teknologi, seperti diskusi lewat internet pada kelas maya, atau yang kita sedang lakukan yaitu menggunakan daring, menggunakan tanya jawab baik secara langsung seperti video call, chat, maupun secara tidak langsung seperti menggunakan email, forum, membaca, dan menulis. Saat ini beberapa metode belajar yang dianggap inovatif terhadap perkembangan kemampuan kognitif dan kemandirian pembelajar. Beberapa metode yang dianjurkan untuk digunakan yaitu belajar berbasis masalah atau problem-based learning. Metode ini mendorong pembelajar untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu belajar proyek atau project-based learning. Belajar proyek adalah metode yang melatih kemampuan pembelajar untuk melaksanakan suatu kegiatan di lapangan. Kegiatan ini berupa simulasi kegiatan. Yang ketiga yaitu belajar kolaboratif atau metode belajar kolaboratif itu ditekankan agar pembelajar mampu berlatih menjadi pemimpin, membina koordinasi antar teman sekelasnya. Secara umum, penerapan metode pembelajaran meliputi tempat kegiatan utama, yaitu kegiatan awal yang bersifat orientasi, kegiatan inti dalam proses pembelajaran, penguatan, dan umpan balik serta penilaian. Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam suatu pembelajaran. Yang perlu kalian tahu yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah itu dipandang sebagai suatu cara penyampaian pembelajaran dengan menggunakan penuturan, melalui penuturan. Jadi seorang guru memberikan metode ceramah dengan cara penuturan terhadap siswa, yang penuturan tersebut mudah dipahami oleh siswa dan diterima oleh siswa. Yang kedua yaitu metode simulasi. Metode simulasi atau simulasi dapat diartikan sebagai suatu cara pembelajaran dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan. Jadi simulasi tersebut pada dasarnya semacam permainan dalam pembelajaran yang diangkat dari realita kehidupan. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi dan eksperimen. Demonstrasi berarti pertunjukan atau peragaan dalam pembelajaran. Yang menggunakan metode demonstrasi dilakukan pertunjukan suatu proses yang berkenaan dengan materi pembelajaran tersebut. Pelaksanaan demonstrasi sering diikuti dengan eksperimen, yaitu percobaan tentang sesuatu. Dalam hal ini, siswa melakukan percobaan dan bekerja sendiri-sendiri. Pelaksanaan eksperimen lebih memperjelas hasil belajar karena setiap siswa mengalami melakukan kegiatan percobaan tersebut. Yang keempat yaitu metode inquiry dan discovery. Metode inquiry dan discovery pada dasarnya dua metode pembelajaran yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Inquiry artinya penyelidikan, sedangkan discovery adalah penemuan.
Dengan melalui penyelidikan, siswa akhirnya dapat memperoleh suatu penemuan. Yang kelima yaitu metode latihan dan praktek dalam belajar verbal dan belajar keterampilan. Untuk meningkatkan kemampuan, hasil belajar dapat dicapai melalui latihan dan praktek. Latihan biasanya berlangsung dengan cara mengulang-ulang suatu hal sehingga terbentuk kemampuan yang diharapkan. Sedangkan praktek biasanya dilakukan suatu kegiatan dalam situasi sebenarnya sehingga memberi pengalaman belajar yang bersifat langsung kepada peserta didik tersebut. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.